Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titi Umayah Haryati dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Angkatan 2017. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Baik-baik aja kan? Bagaimana belajar kalian di rumah? Masih semangat? Oke, untuk pelajaran hari ini apakah kalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, kalau kita sudah selesai berdoa, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Pasti kalian tahu kan kita belajar tentang materi apa? Jadi hari ini kita akan belajar tema Flora dan Fauna Indonesia dan Dunia pada subtema materinya yaitu persebaran flora di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan flora di Indonesia. Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia, dan siswa dapat menganalisis jenis-jenis flora di Indonesia, serta siswa dapat berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungan sekitar. Jadi itu ya tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Nah, kalau gitu ada yang tahu flora itu apa? Jadi flora itu adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang berada di muka bumi kita ini. Menurut Van Steenis, seorang ahli biologi Belanda, di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 4.000 jenis pohon-pohon, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis anggrek. Ia juga membagi pula tumbuhan-tumbuhan tersebut, yaitu tumbuh-tumbuhan berbunga sebanyak kurang lebih 25.000 macam dan tumbuhan yang tidak berbunga kurang lebih 1.750 jenis tanaman bunga. Nah, jenis-jenis dan macam-macam flora tersebut ada faktornya. Yang pertama yaitu faktor iklim. Nah, faktor ini merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Faktor iklim meliputi yang pertama suhu. Suhu ini berpengaruh terhadap asimilasi asam arang dan transpirasi pada tumbuhan. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan, yaitu yang berada di wilayah basah atau wilayah kering. Yang ketiga yaitu angin. Angin ini berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung jumlah hujan. Terakhir adalah curah hujan. Curah hujan ini pada umumnya di wilayah yang curah hujannya yang tinggi memiliki aneka spesies dengan jenis dan jumlah yang relatif lebih banyak. Misalkan yaitu di wilayah tropis ekuatorial seperti di Indonesia sendiri. Oke, faktor yang kedua yaitu faktor edafik atau faktor tanah. Tanah ini sangat berpengaruh terhadap tumbuhan. Hal ini karena tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Faktor yang ketiga yaitu faktor topografi atau ketinggian tempat. Nah, perbedaan ketinggian tempat di permukaan bumi ini juga berkaitan dengan suhu dan angin yang ada di wilayah tersebut. Nah, faktor yang terakhir atau faktor yang keempat yaitu biotik atau makhluk hidup. Nah, manusia adalah komponen biotik yang paling berperan terhadap persebaran flora di Indonesia. Hal ini karena manusia memiliki dua sifat. Yang pertama adalah menjaga kelestarian. Sifat yang kedua yaitu merusak kelestarian. Dari 4 faktor penyebab persebaran flora di Indonesia, maka di Indonesia sendiri pada umumnya persebaran flora dibagi menjadi 3 kawasan utama yang dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace.
Nah, 3 kawasan tersebut antara lain yang pertama adalah Flora Subregion Indonesia Malaysia yang berada di bagian barat. Yang kedua, Kepulauan Wallacea yang terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Maluku yang berada di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah Subregion Australia di bagian timur. Nah, dari 3 kawasan tersebut akan dibagi lagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, Flora Sumatera Kalimantan. Nah, di Kalimantan sendiri itu sebagian besar wilayahnya memiliki iklim hujan tropis. Nah, wilayah Sumatera dan Kalimantan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tingkat kelembapan dan curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Yang kedua, suhu udara pada bulan terdingin di atas 18 derajat Celcius. Yang ketiga, tipe vegetasi di wilayah ini adalah hutan hujan tropis dengan tanaman heterogen dan tingkat kerapatan yang sangat tinggi. Contoh flora Sumatera Kalimantan yaitu kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, dan paku-pakuan. Terdapat juga satu tanaman epifit itu seperti Rafflesia. Yang kedua yaitu flora Jawa Bali. Nah, di Jawa Bali sendiri itu memiliki iklim yang sangat bervariasi. Nah, biasanya curah hujan dan kelembapan udaranya itu berkurang ke arah timur. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh tipe iklim hujan tropis dan iklim muson tropis. Semakin ke timur, maka iklim bergeser ke iklim curah hujan yang rendah. Di Jawa Bali ini banyak ditemui sabana tropis di Pulau Bali. Klasifikasi vegetasi Pulau Jawa Bali antara lain yang pertama adalah hutan hujan tropis yang berada di wilayah Jawa Barat seperti Ujung Kulon, Bogor, dan Pangandaran. Yang kedua adalah hutan muson tropis yang meranggas wilayahnya antara lain di Jawa Barat, di bagian utara, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Nah, contoh floranya ini yaitu pohon jati. Yang ketiga adanya hutan bakau, dan yang keempat adalah sabana tropis yang meliputi wilayah Jawa Timur dan Pulau Bali. Nah, sabana tropis ini sendiri seperti pinus, mercusi, dan pohon cemara. Flora yang ketiga adalah flora Kepulauan Wallacea. Nah, di Kepulauan Wallacea ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Kawasan ini memiliki sifat iklim yang kering dan kelembapan udara yang sangat rendah. Nah, jenis vegetasi yang ada di Kepulauan Wallacea ini antara lain vegetasi sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jenis vegetasi yang kedua di flora Kepulauan Wallacea yaitu vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan yang terakhir adalah vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku dengan jenis rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Untuk flora yang terakhir yaitu flora Papua. Nah, kondisi iklim di wilayah Papua yaitu beriklim hujan tropis. Nah, hal ini berpengaruh terhadap vegetasi yang memiliki corak seperti di Australia Utara dengan flora khas yaitu eukaliptus. Wilayah pegunungan Jayawijaya di Papua ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak ditemukan jenis vegetasi bakau. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari jenis flora di Indonesia. Oke, untuk kalian dapat mencari di lingkungan kalian sendiri ada tanaman apa aja dan termasuk di wilayah mana tanaman tersebut. Oke adik-adik, sekian penjelasan materi tentang persebaran flora Indonesia.
Semoga dari materi kali ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar ya, meskipun kita belajarnya dari rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.